Assalamualaikum sahabat waktu, selamat datang di channel Demi Waktu. Channel ini akan mengulas mengenai berbagai berita terbaru dalam kacamata positif dan menyampaikan beberapa informasi yang unik dan menarik. Halo sahabat waktu, sebelumnya sebuah video viral di media sosial menampilkan keributan antara anggota Komisi 3 DPR Arteria Dahlan dan ibunya dengan seorang wanita yang disebut mengaku sebagai anak Jenderal TNI di Bandara Soekarno-Hatta. Polisi sendiri menyebut pihaknya sudah menerima 2 laporan terkait kasus ini. Pasca hebohnya kasus ini, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa angkat bicara. Dia menyebut jika ada anggotanya yang terlibat akan dihukum melalui peradilan militer. Saat adu mulut, ibunda anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan dengan Anggiat Pasaribu, Anggiat mengaku sebagai anak Jenderal TNI Bintang 3. Ucapan tersebut menuai sorotan masyarakat lantaran menggunakan jabatan untuk mengancam. Belakangan ini diketahui wanita tersebut bernama Anggiat Pasaribu alias Rindu, merupakan sepupu dari Brigjen TNI Zamroni dan memiliki suami bernama Letu Bayu. Saat adu mulut, Anggiat sendiri tidak tahu jika seorang ibu yang ia bentak adalah ibunda Arteria Dahlan. Keduanya kemudian saling melapor ke Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Jadi kronologinya, saat ibunda Arteria Dahlan dan temannya bersama wanita muda itu baru turun dari pesawat Nem Air dengan nomor penerbangan 821 dari Denpasar yang kemudian mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu 21 November 2021 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat, mereka sempat bersinggungan, ungkap Kasubag Humas Polresta Bandara Soekarno-Hatta Ibtu Prayok. Rupanya bukan hanya di dalam pesawat, saat antri pengambilan bagasi mereka kembali bersinggungan. Kuasa hukum Anggiat, Klans Pak Pahan, menyebut emosi kliennya meningkat lantaran sedang sakit gigi selama di pesawat. Ia pun terburu-buru hingga melangkahi koper ibunda Arteria. Selain itu, lanjut Klans, emosi Anggiat meningkat lantaran selama penerbangan dirinya menahan buang air kecil di pesawat. Disitulah terjadi percekcokan. Klans mengklaim tak ada hal lain yang menjadi penyulut keributan antara kliennya dengan ibunda Arteria. Klans berujar, tindakan Anggiat yang membentak ibu Arteria yang tergolong sebagai orang tua merupakan sikap yang tidak patut dilakukan. Oleh karenanya, Klans mewakili Anggiat memohon maaf atas perilaku kliennya itu. Memohon maaf, semoga ini menjadi baik untuk semua, ada makna, ada hikmah, tuturnya. Pada Rabu 24 November 2021, pihak Anggiat mencabut laporan kepolisian atas pertikaian yang terjadi. Pencabutan laporan itu disampaikan oleh Klans di Mapolresta Bandara Soekarno-Hatta. Klans mengklaim pihaknya sudah memberitahu lewat pencabutan tersebut kepada pihak Arteria melalui rekannya Hasan Lubis. Wajah pucat pasi tidak bisa disembunyikan dari Anggiat Pasaribu, istri perwira TNI yang mengaku anak jenderal saat berseteru dengan ibunda Arteria Dahlan. Dia menyampaikan permohonan maaf setelah mencabut laporannya dan memberikan keterangan polisi. Anggiat terbata-bata menyampaikan permohonan maaf ke semua pihak atas kegaduhan yang dirinya lakukan setelah perjalanan dari Denpasar, Bali menuju Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang. Ia ditemani dengan anak laki-laki. Kuasa hukumnya Klans Pak Pahan dan kakak wanitanya terlihat terus menunduk saat memberikan keterangan pers. Bahkan pada sesi wawancara khusus dengan salah satu televisi swasta, Anggiat sempat pingsan hingga dibopong ke sofa lobi Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta. Saat ditanya soal permintaan maaf Anggiat, Arteri hanya menjawab singkat bahwa dia telah memaafkan Anggiat. Selanjutnya, Arteri menyatakan bahwa ia akan bertemu dengan Anggiat di gedung DPR pada Kamis 20 November siang hari ini. Pertemuan langsung untuk meminta maaf itu, Anggiat tampak menyampaikan maaf sambil mencium tangan Arteria Dahlan juga ibundanya. Maka dari itu sahabat waktu, kejadian ini memberikan kita hikmah bahwasanya kita harus belajar untuk mengendalikan emosi. Karena apabila kita melontarkan amarah, maka kesombongan akan menyertainya dan akan membuat kita rugi sendiri.
Membudayakan antri dan menghormati sesama, baik yang muda maupun yang tua, adalah bentuk akhlak terbaik. Juga selalu melapangkan dada agar mudah memaafkan orang lain. Rasulullah SAW sendiri memberikan motivasi agar kita tidak mudah terpancing emosi. Jangan marah, bagimu surga. Hadis riwayat Tabrani. Semoga kita semua dijadikan sebagai orang-orang yang sabar ya sahabat waktu. Dan untuk sahabat waktu dimanapun berada, mohon sudi kiranya untuk menyempatkan subscribe, like, dan komen video ini. Semoga berkah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.